dan khusus kepada tokoh nasional asal NTB, Pak Fahri Hamzah. Pak Fahri, coba beri dulu Pak Fahri. Beri dulu ya. Pak Fahri sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, tadi sudah negosiasi. Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Bahlil mengatakan Fahri Hamzah mau masuk Golkar, sudah ada negosiasi. Wow. Ini ada apa begitu kan? Apakah Fahri Hamzah sudah mulai tidak laku di Partai Gelora ya? Atau jangan-jangan Partai Geloranya? Ini yang kita lihat bahwa Partai Gelora ini dibangun oleh Fahri Hamzah dan Anies Mata. Nampaknya ya, mengikuti kontestasi Pilpres kemarin atau pemilu kemarin karena gagal masuk di Senayan, pada kenyataannya mungkin seorang Fahri Hamzah mungkin berpikir dua kali. Daripada tidak dapat jabatan ya, mending masuk Partai Golkar. Dia adalah partai besar ya. Lantas bagaimana dengan Partai Gelora begitu? Apakah mau ditinggalkan? Inilah yang menjadi catatan penting bagi kita bahwa melihat partai itu kan tidak semestinya ya bukan karena besar, tapi dilihat dari visi dan misi bagaimana memperjuangkan rakyat ya. Kalau semuanya memperjuangkan rakyat, insya Allah ya, insya Allah saya yakin dan saya yakinnya bisa kok begitu dapat jabatan ya karena dipilih oleh rakyat. Tapi pada kenyataannya kita lihat saja bahwa apa yang kemudian disampaikan oleh Bahlil di situ begitu kan, bahwa ada negosiasi mau masuk Partai Golkar. Nah, apakah ini candaan atau tidak? Banyak komentar-komentar netizen yang sudah mengatakan bahwa gimana ini Fahri Hamzah sudah tidak laku atau bagaimana? Kok jadi kutu loncat? Loncat dari PKS, loncat ke Gelora, loncat ke ke Golkar, loncat nanti ke yang lain begitu kan. Bisa saja orang akan berspekulasi seperti itu. Tapi bagaimanapun inilah politik kita ya, wajar kalau ada lompat sana lompat sini, wajar begitu. Ya, orang akan melihat wah ini Fahri Hamzah mencela-mencela. Sangat disayangkan memang Partai Gelora kalau ditinggal oleh Fahri Hamzah, lantas siapa lagi begitu kan? Karena Anies Mata yang selama ini begitu kan yang menjadi ketua umumnya di situ, Fahri Hamzah ya yang terkenal kan Fahri Hamzah ke bawah begitu kan ya. Nampaknya ini agak semakin sulit di situ. Ini kalau baca ini. Kalau jadi kasihan dong teman-teman yang dikomporin ya kemarin sehingga keluar dari PKS dan masuk Gelora. Ini gimana begitu? Terus Gelora jadi apa Fahri Hamzah? Ya, jadi Gelora apa? Mau masuk partai kok negosiasi, emangnya masuk polisi. Jadi ajang jual beli atau cari untung. Ini komentar dari netizen ya. Kalau nggak mau capek sepertinya cari paling enak itu masuk partai besar atau begal partai. Inilah yang kemudian Fahri Hamzah ditertawakan begitu kan. Dianggap ya kalau memang ini serius maka dianggap kutu loncat. Ada negosiasi apa? Padahal masuk kader itu tidak semestinya mereka ya tiba-tiba masuk begitu kan. Seharusnya ada pendidikan kader atau pendidikan politik lah ya yang masuk di situ, bukan tiba-tiba masuk jadi ketua ini ketua itu begitu. Ya kasihan dong bertahun-tahun di partai menjadi kader Partai Golkar, tiba-tiba ada masuk orang yang kemudian karena punya gagasan tiba-tiba menjadi ketua. Ya enggak juga begitu kan. Ya kalau seperti itu ya rugi ya masuk partai di situ begitu kan. Artinya sistem pengkaderan itu tidak dibangun. Coba kita lihat saja PDIP ya. PDIP saja tidak bisa ya mendukung Anies Baswedan karena PDIP itu adalah sistem pengkaderan. Nah, lihat saja bahwa Partai Golkar nampaknya kalau ada yang kemudian kekuatan besar begitu kan dari daerah, ya mereka langsung ke DPP biasanya. Tapi lantas bagaimana dengan Fahri Hamzah ini? Apakah mereka ada candaan atau bagaimana? Kalau Fahri Hamzah masuk ke Partai Golkar ya hak mereka begitu. Tapi kita lihat saja politiknya kalau seperti itu buat apa membangun Gelora ya? Buat apa menggaungkan Gelora kalau toh pada hakikatnya ya
mau loncat sana loncat sini begitu. Kasihan teman-teman Partai Gelora nantinya begitu. Mau siapa lagi tokohnya? Bisa nampaknya ambiar. Bisa itu. Yang namanya politik kan kita tidak tahu begitu kan ya. Jangan-jangan permainan dari Partai Gelora dibandingkan ya dengan partai-partai yang lain. Saya kira sudah bagus kok begitu kan. Ya sudah bagus itu politiknya. Tapi ya kita tunggu saja apakah ini beneran atau tidak. Mari kita baca ini beritanya ini. Bahlil mengatakan Fahri Hamzah mau masuk Golkar sudah ada negosiasi ya. Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana politik Fahri Hamzah yang menyebutkan Fahri Hamzah akan bergabung dengan Golkar. Hal itu diutarakan Bahlil saat meresmikan smelter ya PT Aman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat NTB pada hari Senin. Bahlil memulainya yang menyapa pejabat yang hadir, mulai dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga PJ Gubernur NTB Hasanuddin. Bahkan ya lalu ya Bahlil menyapa para tokoh ya nasional dari NTB yakni Fahri Hamzah ya. Pada momen itu Bahlil mengatakan Fahri Hamzah akan masuk Partai Golkar. Wow, ngeri kan begitu kan. Ketika Fahri masuk Partai Golkar di situ begitu, lantas bagaimana dengan Partai Gelora? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mau ditinggal sendirian manis mata atau bagaimana begitu? Tapi yang jelas hak prerogatif orang begitu kan mau masuk sana sini. Tapi kasihan kalau Partai Gelora sudah berjuang, ya malah tambah ambiar Partai Gelora ini. Artinya apa? Artinya ini semakin malu kepada PKS, ya. Yang jelas-jelas di situ adalah Pak Fahri Hamzah begitu, salah satunya mungkin begitu kan ya, akan malu begitu, dianggap kutu loncat sana loncat sini ya, dianggap mencela-mencela sebagai konsistensi politiknya ya. Dulu kita lihat saja bagaimana rekam jejak Fahri Hamzah yang kemudian kritik kepada seorang penguasa, kepada rezim Jokowi, mengkritik habis-habisan karena tidak pro terhadap rakyat. Tapi pada kenyataannya juga melempem di kemudian hari begitu kan ya. Dikasih tulang aja begitu kan ya, mereka melempem begitu. Artinya apa? Artinya muja-mujilah begitu kan ya. Nanti sebentar lagi mungkin akan menjadi menterinya Prabowo atau waminnya Prabowo. Saya kira kalau sekelas menteri saya kira tidak mungkin Fahri Hamzah akan menjadi menteri. Mungkin wamin atau sekretariat atau bagaimana begitu kan. Tapi yang jelas inilah yang kita lihat bahwa gagasan-gagasan Fahri Hamzah itu sudah memang punya gagasan yang tinggi. Tapi kalau mencela-mencela tidak konsisten politiknya maka tidak akan bisa untuk dilihat oleh masyarakat. Ya bisa ya karirnya semakin anjlok di situ ya. Coba kita baca ini. Khusus kepada tokoh nasional ya asal NTB Pak Fahri Hamzah. Coba dulu Pak. Fahri Hamzah sekarang rencana mau masuk Partai Golkar, kata Bahlil. Saat ini Fahri menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gelora. Ia ikut mendirikan dan bergabung dengan Gelora setelah keluar dari PKS. Menurut Bahlil, ya proses Fahri Hamzah masuk Golkar sudah dalam tahap negosiasi. Tapi sudah negosiasi, makanya jadi kita datang ke Aman, baju sudah kuning-kuning. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan dari komentar Fahri Hamzah itu. Tapi ya kita lihat saja, kok masuk partai ada negosiasi, ada apa di balik ini semua begitu kan ya. Ini yang mesti kita lihat begitu kan. Artinya apa? Artinya kalau masuk partai ada negosiasi, jabatan-jabatan mana, pos-pos yang mana yang kemudian diinginkan oleh Fahri Hamzah, yang mau ditempatkan Fahri Hamzah di mana? Apakah menjadi jurkam? Apakah saya kira kalau DPP diisi orang-orang yang kemudian kader dari Partai Golkar, tidak mungkin bukan tidak pernah menjadi Partai Golkar tiba-tiba mau masuk Partai Golkar tiba-tiba menjadi posisi teratas. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Ya kecuali mungkin ya jadi kader ya terus kemudian wilayah dulu begitu. Karena persyaratan DPP Partai Golkar yang saya tahu itu harus dimulai dengan sistem pengkaderan. Menjadi kader dulu lalu kemudian menjadi pengurus di daerah ya, lalu kemudian ke DPP. Itu yang saya tahu. Ini bagaimana kalau tiba-tiba Fahri Hamzah masuk di Partai Golkar? Ya silakan, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi ya
Tapi perlu garis bawahi, apakah mereka tahan ya, menahan malu di situ begitu kepada Partai Gelora, kepada Partai PKS yang jelas-jelas begitu kan ya. Partai PKS jelas ya tidak bisa disatukan lagi dengan Fahri Hamzah begitu karena dipecat pada waktu itu. Jadi artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa karir politik Fahri Hamzah ini dianggap mencela-mencele, apalagi ada negosiasi seperti itu begitu kan ya. Ini ya yang namanya politik, kita kan tidak tahu begitu arahnya kemana, tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa politik tergantung pada situasi dan kepentingannya ya. Siapapun bisa kok begitu kan, loncat sana loncat sini, loncat sana loncat sini. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.